Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan walaupun sedikit tentang dasar-dasar hukum administrasi negara atau disebut HAN. Yang pertama itu pengertian. Pengertian HAN yang adalah suatu bagian dari hukum publik yang dimana selalu mengatur tindakan pemerintahan dan pemerintahan dengan masyarakatnya. Yang kedua, ruang lingkup HAN. Ruang lingkup HAN ini pada 1956 dia sudah ditegaskan secara seluruhan, dan di dalam HAN ini ada dua. Yang pertama, HAN sebagai heterogen yang dimana bersumber pada Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang. Yang Han heterogen ini juga yaitu hukum yang selalu mengatur seluk-beluk antara suatu fungsi negara yang dimana menghasilkan organisasi yang saling berlawanan. Yang kedua, Han otonom yang bersumber pada sebuah keputusan pemerintah yang bersifat undang-undang dan jurisprudensi. Selanjutnya ada perkembangan HAN. Perkembangan HAN ini tidak akan lepas dari HTN atau hukum tata negara, karena hukum publik ini tidak bisa terlepas dari sebuah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan negaranya. Yang selanjutnya, masalah pengembangan sistem hukum administrasi negara. HAN ini merupakan sebuah sistem yang terdiri atas suatu struktur HAN dan dengan mekanisme HAN. Struktur ini terdiri atas jabatan dan unit organisasi administrasi negara. Yang asas-asas sistem hukum administrasi negara. Asas-asas bisa disebut dengan permulaan ataupun asal dari suatu peraturan itu, yang dimana asas ini kok tidak adanya suatu peraturan tidak keluar asas-asasnya. Asas-asas hukum administrasi negara ini ada 3. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kedua, wawasan Nusantara, dan yang ketiga ada ketahanan HAN nasional. Hubungan HTN dengan HAN. Menurut Bergen, nggak salahnya yang saya tahu, HAN merupakan perpanjangan dari sebuah HTN atau hukum tata negara yang dimana antara HTN dan HAN itu saling berpengaruhi. HTN dan HAN sebagai sebuah dari tambahan dari HAN dan hukum tata negara. Fungsi ilmu HAN dalam dunia pemerintah. Fungsi ilmu HAN ini ada beberapa. Yang pertama itu menciptakan pemerintahan yang baik, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa. Selanjutnya ada fungsi hukum HAN. Yang pertama, manajemen kepastian hukum. Kepastian hukum yaitu menyangkut masalah dalam bentuk hukum. Sebuah bentuk hukum ada yang bentuk tertulis dan tidak tertulis. Hukum yang tertulis ini yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan hukum tidak tertulis ini adalah hukum yang dimana hukum adat istiadat, hukum kebiasaan. Yang kedua itu manajemen keadilan hukum. Keadilan hukum disebut keadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang tertulis. Yang selanjutnya asas-asas hukum administrasi negara.
Asas ini berupaya setiap asas ini ada asas legalitas yang dimana bisa dibilang setiap perbuatan hukum administrasi negara ini baik dalam membuat peraturan dan juga asas ini berupaya memaksa. Ada asas berupaya memaksa yang dimana asas untuk menjamin ketaatan penduduk pada peraturannya. Selanjutnya yang terakhir ada ciri-ciri HAN hukum administrasi negara. Yang pertama itu memberikan wewenang yang luar pada administrasi negaranya. Yang kedua itu membatasi administrasi negara. Yang ketiga memberikan perlindungan kepada rakyat. Selanjutnya tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Yang pertama itu pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum-hukum. Itu ada dua macam sumber hukum. Yang pertama sumber hukum secara formil dan sumber hukum secara material. Sumber hukum dalam bentuk material ini dia mempengaruhi isi dari aturan hukum, sedangkan hukum formil ini dia disebut aturan dalam bentuk aturan hukum yang ada. Yang selanjutnya negara hukum. Pengertian negara hukum itu memiliki ciri-ciri negara yang disebut negara hukum. Dan klasifikasi negara hukum ada yang pertama itu negara hukum klasik. Negara hukum klasik ini muncul sesudah terjadinya reformasi terhadap negara totaliter. Yang kedua, negara hukum modern. Negara hukum modern ini di sini adalah negara yang dimana baik klasik maupun modern semua berdasarkan unsur dari negara itu, tetapi berlaku pada adanya asal legislatif. Dalam sebuah hukum modern tidak akan lagi diartikan sebagai undang-undang. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila yang kita ketahui adalah sumber hukum negara yang disebut. Pancasila adalah sumber hukum negara yang disebabkan karena dasar hukum tertinggi dalam sebuah hierarki adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana itu Pancasila disebut dengan awal mulanya terjadinya suatu hukum. Yang kedua, selanjutnya ada asas legalitas. Asas legalitas ini bisa disebut suatu jaminan dasar bagi sebuah kebebasan individu. Selanjutnya ada sumber hukum material. Sumber hukum material ada sumber hukum historis. Sumber hukum historis ini yaitu sumber hukum yang dimana awal suatu kejadian yang memenuhi dalam sejarahnya. Yang kedua, ada sumber hukum sosiologis. Sumber hukum sosiologis ini adalah sebuah faktor yang isi hukumnya yang bersifat positif. Yang ketiga, ada sumber hukum filosofis. Sumber hukum filosofis ini yaitu sebuah sumber hukum yang menataati pada suatu kewajiban terhadap hukum dan sumber untuk kekuatannya yang mengikat. Selanjutnya ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini ada peraturan undang-undang peraturan perundang-undangan. Di sini di mana peraturan perundang-undangan ini merupakan segala sesuatu aturan yang memiliki aturan yang mengikat antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ini ada praktik administrasi negara, norma ataupun suatu peraturan tidak tertulis yang akan dipakai dalam masyarakat di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu bisa disebut keputusan peradilan yang diikuti secara berundang-undang. Itu melalui suatu
peraturan yang diahlikan oleh pengadilan sendiri. Yang keempat, doktrin. Doktrin itu adalah sebuah ajaran pada suatu aliran yang aliran politik dan keagamaan serta terdiri segala golongan dari golongan ahlinya langsung. Yang selanjutnya ada asas-asas Han. Asas-asas Han ini ada asas kepastian hukum. Asas dalam kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan peradilan, perundang-undangan dan keadilannya secara langsung. Yang kedua itu asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas dalam hukum perjanjian yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang menjadi sebuah keseimbangan. Yang terakhir dan masih banyak lagi asas-asas, ada asas bertindak cermat. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.